وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang manajemen daripada perusahaan Rote yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, serta keamanan dalam kehidupan kita dan dalam beribadah kita. Sementara di tempat yang lain saudara-saudara kita, nikmat itu ditahan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran atau bahkan mungkin sebagai ujian keimanan. Karena sesungguhnya iman kita ini akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada titik klimaksnya sebagai hujah bagi Allah siapa di antara kita yang benar imannya dan siapa yang dusta. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Sedikit ta'aruf mungkin kalau diperkenankan saya sampaikan sebagaimana yang tertera mungkin dalam undangan. Nama saya Zulherwin bin Zakiruddin. Saya kelahiran Medan. Kemudian orang tua saya asli orang Pariaman, ibu suku Tanjung, ayah suku Mandeling. Saya hijrah ke Pariaman setelah gempa 2009 yang Sumatera Barat. Kemudian alhamdulillah dari pernikahan pertama Allah manahkan kepada saya dari istri pertama anak 6 orang dari istri pertama. Kemudian dari istri kedua, cuman ini istrinya bukan nambah tapi mengganti. Karena istri saya setahun yang lalu meninggal di bulan September setahun yang lalu. Kemudian saya menikah dengan teman satu pesantren saya juga, tapi adik kelas, yang suami beliau meninggal 2 bulan setelah istri saya meninggal. Ya begitulah cara Allah mengatur takdir kami. Perginya istri saya, perginya istri suami beliau, dan Allah pertemukan kami hingga akhirnya saya bertemu dengan istri saya dengan dapat amanah 2 anak perempuan. Yang kami bawa ini anak yang kedua dari istri yang kedua. Tapi belum, ketiga yang keempatnya belum kebayang ini. Ya. Jadi pada zaman sekalian mati Allah, istri saya, jadi kami sekarang tinggal di Ujung Batu, Rokan Hulu. Saya lihat di situ juga ada outlet Rote di situ, saya lihat satu. Ada outlet Rote dekat masjid besar, Masjid Raya di Ujung Batu. Dan saya juga pernah dulu di Pariaman, roti-rote yang kopi O itu, pernah mampir di kedai dekat saya biasa ngopi. Ya, tapi sayangnya tidak berlangsung lama karena teman yang bawanya itu nggak nampak lagi. Ya mungkin nggak tahu apa problemnya. Ya, tapi kalau menurut saya roti O yang saya makan itu yang harganya 3.000 atau berapa dulu ya? 3.000 Pak ya. Bagi saya cukup enak ya. Kalau bisa ke depan lebih bisa dikembangkan lagi, dan semoga perusahaan ini bisa lebih berkembang, mungkin bisa lebih maju daripada roti O atau roti-roti yang lainnya ya. Baik, karena memang saya biasa mengadakan safari dakwah kadang sebulan sekali, 4 bulan sekali ke Jakarta, terutama di akhir tahun. Karena biasanya di akhir tahun ini banyak tradisi yang menyimpang yang masih dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Terutamanya tradisi menyambut pergantian tahun baru. Apakah karena kebodohan atau karena kebebalan ya? Karena kita semua tahu bahwasanya perubahan tahun Masehi itu adalah perubahan dari tahun-tahun Masehi, orang-orang Nasrani. Tapi mirisnya kan begitu, yang merayakannya siapa? Lebih banyak yang merayakannya orang Islam. Ya, yang buat trompet orang Islam, yang jual trompet orang Islam, yang beli trompet orang Islam, yang niup trompet orang Islam.
Kalau di Jakarta tuh di Bundaran HI tuh dibuat panggung pentas. Kalau di Bukit Tinggi dulu di Jam Gadang dibuat perayaan tahun baru, ya. Dan mirisnya seperti begitu, setiap tahun berlaku. Bahkan nauzubillah min dzalik, kemarin ada ya pejabat negara kita ingin merayakan Natalan bersama kan gitu kan. Sebagai perwakilan dari kaum muslimin, ya. Nah, ini merupakan musibah bagi kita, ya. Maka saya merasa perlu untuk memberikan pencerahan kepada kita semua kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang masih awam, karena banyaknya hari ini kaum muslimin seperti mana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, yushiku ayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuh wa la yabqa minal qur'an illa rasmuh masajiduhum yawma idzin amirah wa yakhrabu minal huda ulama'uhum syarru min tahti adamis sama minhum takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Rasulullah bersabda, akan datang nanti di tengah kehidupan manusia di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Islam hanya tinggal nama. Kalau dalam pribadi kita, Islam hanya tinggal KTP-nya saja lagi. Ya, di KTP Islam, ya. Nah, tetapi ya banyak juga yang orang Islam sholatnya sepekan sekali, bahkan ada orang Islam yang sholatnya sudah bertahun-tahun tidak sholat, ya. Ya. Kemudian ya kaum muslimahnya juga begitu, KTP Islam tapi tidak menutup aurat, ya. Nah, kemudian ada juga yang KTP-nya Islam tapi masih meyakini ada kekeramatan pada makhluk-makhluk. Contoh macam waktu kami di Solo sama Ustaz Jalis, di Solo itu ada budaya namanya menyambut tahun baru, ya. Nanti dilepaslah kerbau putih di Keraton Solo itu, di alun-alun Solo, nanti dilepaskan jam 1 malam, ya. Biasanya Ustaz Jalis sering keliling tuh, karena Ustaz Jalis bagian keamanan dulu, ya. Enggak, antum bagian apa dulu? Sekretaris IST. Hah? Sekretaris, ya. Nah, jadi menyambut satu suro, nah, menyambut satu Muharram di Solo itu budayanya apa? Melepas kerbau, yang nanti kerbaunya itu, mohon maaf, kalau kerbaunya keluar najisnya itu, bomnya jatuh, itu orang bisa rebutan ngambil telek kerbaunya itu. Untuk apa? Melalap berkah, minta berkah, ya. Dan itu masih terjadi hari ini, ya. Seperti daerah-daerah yang lain pergi ke makam-makam wali, makam-makam orang-orang soleh, minta berkah. Anggota dewan mau jadi caleg, minta berkah sama orang mati. Syukur orang yang mati itu nggak bisa jawab. Dia kalau jawab, bodoh kamu, mending saya jadi anggota dewan gitu, ya. Ya. Dan budaya-budaya seperti itu masih ada. Atau mungkin ya ada daerah yang lain itu kalau ingin menyembelih kurban, itu sapi sama kambingnya dibedain, kambing sapi dibedain, ya. Disikat bulunya, disisirin, dikasih cermin. Coba bayang, kambing sama sapi suruh bercermin, coba bayangkan, ya. Mujur nggak, matanya nggak kedap-kedip gitu kan, ya. Nah, kemudian dikasih payung supaya nanti di surga dia bisa bangkit dengan keindahan. Keyakinan seperti begitu masih ada di tengah kaum muslimin. Bukan orang Hindu itu, bukan orang Hindu, orang Islam. KTP-nya, ya. Ini yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, bagaimana kondisi kaum muslimin hari ini, masyaallah muslimin. Dan fidina sadakumullah, qadarullah pula agenda awal untuk membahas seputar tradisi jahiliyah menyambut tahun baru. Qadarullah terjadi musibah pula di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Nanggur Aceh Darussalam, ya. Masalahnya musibah ini berulang-ulang terjadi, betul? Ya, terutama yang sejak saya tahu musibah yang paling dahsyat sejak kehidupan saya hidup, yang saya tahu itu tsunami 2004. Di mana gelombang tsunami itu sampai ke 8 negara dan imbasnya mengerikan. Sudah tuh terjadilah gempa-gempa yang lainnya seperti di Donggala, Palu, ya. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada likuifaksi. Ya, likuifaksi itu tanah berjalan, bergeser tanah itu, coba bayangkan. Nah, dari semua itu tentunya kita mengambil iktibar, masyarakat muslimin rahmatullah. Semuanya itu kalau ada mengatakan itu karena ada
suatu pengaruh cuaca, angin monsun, ramalan BMKG, nanti akan terjadi gempa, akan terjadi angin puting beliung. Ingat, itu ramalan. Ramalan itu bisa benar, bisa tidak. Kalaupun terjadi, kita orang beriman tak perlu khawatir. Ya. Kalaupun terjadi musibah itu merupakan suatu hal yang pasti yang harus kita jalani. Karena apa? Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Jadi kalau kita hidup ini pasti kita akan diuji, ya. Sama seperti kita sekolah juga diuji. Bahkan antum mungkin kerja di sini juga diuji. Komitmen antum kerja bergabung di Rote ini juga akan diuji. Komitmen enggak dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Rote, misalkan perusahaan Rote, ya. Kalau nggak sepakat silahkan keluar. Kalau sepakat mari kita lanjut sama-sama berjuang, kan begitu. Ya. Begitu pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan uji. Jangan kita ngaku-ngakunya, "Oh, saya beriman, ya. Buktinya mana? Maka Allah akan uji. Ketika kita diuji dalam kesenangan, kita banyak nggak sadar. Ketika kita dapat rezeki, dapat naik pangkat, dapat rumah yang mewah dan segala macam, kita rasa itu bukan ujian. Ya, kita pikir itu hanya nikmat. Ya, ingat, nikmat itu ujian, musibah juga ujian. Maka kata Rasulullah, sungguh ajaib urusan orang yang beriman. Bila dia diuji dengan musibah, dia bersabar. Diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur. Nah, kita itu dari konsep umat Islam. Dikala musibah kita bersabar, dikala kita berbahagia kita bersyukur. Semua itu baik bagi kita semuanya, ya. Nah, apabila kita menjadi musibah dengan sabar, maka wabasyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar, yaitu surga untuk orang-orang yang sabar. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, berbicara tentang musibah, ya. Dari yakin tak kita bahwasanya musibah itu bukan terjadi karena proses alam? Sepakat tidak? Musibah bukan terjadi karena proses alam. Jadi hujan, banjir itu bukan karena proses alam. Pada dasarnya musibah terjadi karena apa? Karena maksiat. Surat Al-A'raf ayat 96 Allah menegaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, ingat yang disebut sini penduduk, ya. Yang diminta di sini beriman bertakwa bukan hanya orang Islam, bukan hanya para ustadz, para ulama, para santri. Tapi dituntut sini yang beriman itu siapa? Ahlul qura, penduduk negeri. Kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata penduduk negeri-negeri ini mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, maka aku siksa mereka, aku hancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan tangan mereka sendiri. Ya, jadi dua, bisa sebagai penyebab, bisa sebagai penangkal. Penyebab musibah karena apa? Karena tiadanya iman dan takwa di tengah-tengah kehidupan penduduk negeri. Dan solusinya juga itu juga. Kalau ingin tertimpa musibah, kalau ingin musibah ini sirna dari negeri kita ini, ya, tidak ada jalan lain. Apa jalannya? Perkuat, pertingkat, perkokoh iman dan takwa. Ya, apapun upaya, biar misalkan dibuat badan penanggulangan bencana nasional, dibuat ambulan, dibuat serene untuk pencegah, untuk mendeteksi gempa bumi, untuk mendeteksi tsunami dan segala macamnya. Nanti kalau terjadi musibah seperti apa penanggulangannya? Pertanyaannya, kita mau menanggulangi atau mencegah? Mana lebih baik Pak Ibu sekalian? Mencegah atau menanggulangi? Ya. Nanti kita menanggulangi, besok kejadian lagi, kita nangis lagi, kita doa lagi, kita kasih sumbangan lagi, kita membangun lagi, kita berhutang lagi, ya. Tetapi kita nggak ngambil pelajaran apa yang menyebabkan itu terjadi. Berulang-ulang itu terjadi, kita tapi tidak ngambil pelajaran, ya. Nah, maka akan sia-sia kerja kita, ya. Contoh, mohon maaf nih, kalau sudah sakit gula stadium 4 misalkan, mesti potong ini, potong itu segala macam. Tapi penyebabnya kita nggak ingin pikirkan.
Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, dua penyebab dan dua penangkalnya yaitu iman dan takwa. Maka ini diingatkan kepada seluruh kaum muslimin pada khususnya, ya. Karena dalam sebagian ayat juga, dalam sebuah ayat juga disebutkan bahwasanya umat Islam ini umatan wasaton. Kita ini umat yang pertengahan. Yang kelak kita ini umat Islam akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Nanti kaum Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, nanti Allah akan memintakan persaksian dari kita apa yang telah kita sampaikan dakwah kepada mereka ini. Masalahnya jangankan berdakwah sama orang Hindu, orang Nasrani, berdakwah sesama orang Islam saja lebih berat lagi hari ini. Maknanya apa? Mengislamkan orang yang sudah Islam itu lebih berat, Pak. Ya. Kalau mengislamkan orang sudah Islam itu, ya mereka merasa, emang selama ini saya salah. Dulu nenek moyang kami kayak begitu. Nah, akhirnya apa? Banyak hari ini kita berhujah, sejak saya isu kata orang Minang. Sejak dulu-dulu kami sudah begini, ya. Tanpa menggunakan akal pikiran bahwasanya tradisi yang dulu diwariskan sama orang tua kita itu ternyata tradisi yang menyimpang. Ya. Nah, jadi yang perlu kita muhasabah tadi, benarkah kita sudah betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam sebuah pengakuan kita dalam mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, di situ ada dua rukun yang harus kita fahami. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. An-nafyu itu termaktub dalam kalimat lam alif yang bermakna la, yaitu la nafiyah, ya. Apa maknanya, Pak? Hurufun la, huruf la yang artinya tidak, maknanya meniadakan. La ilaha illallah, meniadakan berbagai macam ilah selain Allah. Nah, masalahnya hari ini seperti mana kata Rasulullah tadi, ada orang Islam hanya KTP-nya saja. Ada orang Islam mengaku bertuhankan kepada Allah tapi masih bertuhankan kepada yang lain. Saya minta kalau bisa kita belajar aktif CBSA, cara belajar sarjana aktif ini, ya, karena bukan pelajar lagi. Coba silahkan dibuka Quran Android masing-masing, jadi ya, supaya lebih meyakinkan. Ya, kita fungsikan handphone kita agar handphone kita bernilai ibadah yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama silahkan dicari di Google, ya, surat yang ke-45, surat Al-Jasiyah ayat 23. Insya Allah kalau antum ikut sama mencari akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala ketika kita membuka ayat Al-Quran untuk menambah iman dan takwa kita. Kalau ada yang sudah ketemu, tolong baca ayat dan terjemahannya. Mic ini hidup nggak? Gimana hidupkan mic-nya? Sudah hidup? Kalau ada yang sudah ketemu boleh silakan dibaca ayat dan terjemahannya. Bisa dihidupkan? Rusak? Oh gitu. Silakan. Ada yang mau membaca? Artinya saja baca, artinya. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Mohon maaf, surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23. Silakan. Ya, boleh berdiri biar suaranya lebih lantang lagi. Enggak apa-apa? Ya. Ulang lagi. Tahukah kamu? Ya. Sebentar. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ternyata kita semua ini berpotensi dari Tuhan. Ini mohon maaf, Tuhan tuh yang berpotensi dari Tuhan yang batil tuh bukan hanya berhala yang selama ini kita anggap berhala, patung.
Ya, ternyata kita sendiri bisa berpotensi sebagai Tuhan. Karena apa? Masing-masing kita punya hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsu lebih diutamakan daripada akal dan iman, maka hawa nafsu akan menjadi Tuhan. Semestinya hawa nafsu harus berada di bawah iman dan akal kita. Maka hawa nafsu akan bermanfaat. Tapi kata Allah tadi, pernahkah kau perhatikan, apakah kamu ketahui orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Silakan Pak, lanjutkan Pak. Orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Maka kalau orang sudah mempertuhankan hawa nafsu, mohon maaf ini, Nabi sekalipun yang berdakwah, maka lihat Abu Jahal, lihat tuh, ponakannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, ya, yang membela dakwah Rasulullah, ya, yang membackup dakwah Rasulullah. Tapi bagaimana akhir hayatnya? Mau tidak Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tidak mau dia. Karena apa? Berawal daripada hawa nafsu tadi. Kalau sudah hawa nafsu dipertuhankan, maka Allah biarkan dia sesat. Jadi Allah tidak serta-merta zalim menyesatkan hambanya. Oh, ini masuk neraka, ini masuk surga, ini dapat hidayah, ini disesatkan. Kalau sudah jelas disesatkan tanpa upaya manusia ikhtiar kita, apa gunanya kita hidup? Ya, lanjut. Dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Ya. Allah telah mengunci pendengarannya Ya. dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, kalau sudah begitu, Allah kunci mati hati, pendengaran dan penglihatannya. Siapa yang mau kasih petunjuk lagi? Mau ustadz bagaimanapun dihantarkan, didengarkan ustadznya. Tetapi kalau kita setelah mendengarkan ceramah itu, kita ukur dengan nafsu kita, maka jangan harap dapat petunjuk kita. Karena apa? Pada hakikatnya kita tidak bertuhankan kepada Allah, tapi bertuhankan kepada hawa nafsu. Ya. Mohon maaf ini kadang ya contoh yang sangat nyata sekali lah. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah di gedung ruangan ini nggak ada ya. Nah, merokok itu kira-kira ada manfaatnya nggak rokok? Ya, kata mereka. Ya, bahkan ada orang yang mau ceramah, sebelum ceramah paspus ya kan? Wah, siapa bilang ya merokok itu dapat mengurangi nyawa? Buktinya si mbah tuh umurnya 70 tahun masih hidup. Itu ustadz tuh umurnya 20 tahun mati katanya. Ya. Rokok. Ya. Kalau dipikir-pikir coba. Ya, karena saya mungkin enggak merokok, saya enggak perokok dia. Tapi kalau dipikir-pikir, dari merokok tuh apa sih yang dapat diambil manfaat dari rokok itu coba? Oh, saya kalau enggak merokok enggak keluar inspirasi saya. Kalau begitu kita usulkan kepada Departemen Pendidikan supaya anak-anak SD, SMP, SMA setiap ujian akhir itu kasih rokok sebatang semuanya, ya, biar mereka bisa mikir kan, satu megang pena, satu megang rokok. Ketika dia mulai mendekat, disapnya rokok. Oh ya dapat ya, gitu, ya kan? Makanya orang kalau sudah candu merokok susah dikasih tahu, betul enggak? Orang kalau sudah mabuk susah dikasih tahu. Banyak alasan, banyak dalihnya. Ya, bahkan ada yang mengatakan, oh merokok itu kan cuma makruh. Coba tanya sama ustadz, makruh itu artinya apa ustadz? Ya, ada yang cuma bilang makruh itu kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak apa-apa. Coba jujur, secara bahasa makruh itu artinya apa ustadz? Tanya sama ustadz itu. Karoha yakrahu makruhun adalah perkara yang dibenci. Bagaimana seorang dai, seorang ustadz, seorang imam yang menyampaikan dakwah, yang menjadi imam di masjid, tetapi mengerjakan perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, nggak nyambung, ya tadi. Karena apa? Mempertuhankan hawa nafsu. Kalau sudah mempertuhankan hawa nafsu, ya dalil apapun nggak akan mempan untuk mereka. Ya, maka lebih baik orang begitu tuh tinggalkan saja. Cuman kewajiban kita sampaikan dalilnya, terpulang kepada dia menerima atau tidaknya. Ya. Kenapa? Hidayah itu bukan milik kita. Hidayah itu bukan milik ustadz. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf para ikhwan sekalian, banyak tak hari ini kaum muslimin yang mempertuhankan hawa nafsu?
Kan begitu. Contoh lagi, mana lebih enak? Sholat di rumah atau di masjid berjamaah? Yakin? Nah, coba. Nah, biasanya saya kalau di sekolah-sekolah saya survei itu. Di sekolah saya survei, kalian mau pindah agama enggak? Enggak mau Ustaz. Yakin pilih Islam? Yakin Ustaz. Sampai mati Ustaz. Ayo berdiri semuanya. Saya ajak bersyahadat lagi. Ya, saya tanya, yang enggak sholat subuh duduk. Dari 1000 murid, hampir 700 duduk. Mananya Pak? Banyak murid-murid sekolah hari ini yang tak sholat. Ya. Nah, kalau sini bisa enggak kita survei? Ya. Yang tadi subuh ke masjid ada? Yang tidak ke masjid ada? Ingat, hati-hati. Yang tadi tidak ke masjid hati-hati, berarti antum mempertuhankan hawa nafsu. Gimana Ustaz lah, ngantuk Ustaz. Saya lembur Ustaz. Ya, dari kantor ke rumah, dari pabrik ke rumah jauh Ustaz, banyak pekerjaan. Pertanyaannya, bukankah kita sudah berjanji pula kepada Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hidup mati kita bukan untuk kerja. Hidup mati kita bukan untuk istri. Hidup mati kita bukan untuk anak. Hidup mati kita bukan untuk kaulah pacarku. Hidupku hampa tanpa dirimu. Aku tercipta hanya untukmu. Ingat masa nostalgia kita dulu. Ya, dulu kita suka nyanyi, ya kan? Hidupku hampa tanpa dirimu, aku tercipta hanya untukmu. Coba bayangkan. Padahal Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, bukan untuk pacarmu. Betapa banyak yang murtad tanpa sadar dengan nyanyian-nyanyian itu. Tanpa sadar itu. Tapi kalau dikasih tahu, wah, ngegasnya. Karena apa? Orang yang mempertuhankan hawa nafsu berat untuk dikasih hidayah. Berat dikasih nasihat. Ya. Ini yang pertama. Ternyata masih banyak kaum muslimin yang mempertuhankan hawa nafsu. Coba survei, Pak. Ya. Seperti mana kata Buya Hamka. Kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Ramai itu lapangan tuh orang sholat hari raya. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, kata Buya Hamka, apa kata Buya Hamka? Di mana? Di masjid, karena subuh pun banyak orang keluar Pak, tapi ke pasar. Ya, kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang yang beriman, lihat di masjid waktu subuh. Nah, coba antum di komplek masing-masing, di masjid komplek rumah dekat kita, coba berapa banyak yang hadir sholat subuh berjamaah? Di antara yang hadir, berapa standar ukuran usia mereka yang hadir? Maka ini mohon maaf nih ibu-ibu, ya, akhwat-akhwat sekalian, ya, yang belum punya pasangan, yang mau cari menantu, jangan cari di pabrik rote, jangan cari di Bank BRI, jangan cari kantor gubernur, cari di masjid waktu subuh. Siapa yang selalu hadir di masjid waktu subuh, ambil jadi suami, ambil jadi menantu, walau umurnya 65, 70. Ya gimana akhirnya? Karena masjid isinya sekarang begitu, kebanyakan usianya, betul enggak? Buat survei, betul enggak? Betul. Nah, saya yakin kalau diambil jadi suami yang umur 70 itu enggak akan selingkuh lagi. Cobalah kalau enggak percaya. Ya, diajak aja olahraga setiap pekan, seminggu olahraga lagi maraton, tertelentang dia pingsan, tinggal uang pensiunnya lagi. Nyatanya begitu hari ini. Ya. Langka kita melihat para pemuda datang ke masjid. Pemuda, remaja, betul-betul langka. Betul tidak? Nah, maka jangan sampai keluarga kita begitu pula. Bapak-bapak yang sudah punya anak, tolong ketika ke masjid jangan kita egois. Jangan hanya kita saja berangkat ke masjid. Bawa anak-anak kita. Sejak mereka umur 7 tahun. Sejak mereka umur 7 tahun, latih mereka untuk bangun subuh. Latih mereka untuk sholat berjamaah. Karena ingat, kita semua para pemimpin, para laki-laki, para suami, para ayah akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini yang pertama, ternyata tidak usah kita cerita agama orang lain, cerita untuk orang Islam saja. Ternyata masih banyak orang Islam yang bertuhankan kepada hawa nafsu.
maka Allah biarkan dia sesat. Ya. Lantas silahkan dicari lagi surat yang ke-25, surat Al-Furqan ayat 43-44. Kalau bisa ketika antum ketemu ayat itu di screenshot ya sebagai catatan kita nanti pulang ke rumah untuk kita ulang-ulang kaji. Syukur-syukur kalau di rumah ada kitab tafsir, dibuka kitab tafsir lagi supaya lebih meyakinkan kita akan ilmu yang kita dapatkan. Ya. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43-44. Yang sudah ketemu tolong dibacakan terjemahannya. Silakan Pak. Boleh berdiri? Nah, kalimatnya hampir sama kan? Mempertuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Lanjut. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Terus? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain adalah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Jadi orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu Pak, tidak bisa kita menjaganya, tidak bisa kita melindunginya. Kenapa? Ingat ayat yang terakhir kata Allah, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan. Kadang ketika saya menyampaikan ini orang marah sama saya, kok kasar kali Ustaz. Ustaz samakan orang dengan binatang. Bukan saya yang ngomong, itu Allah yang ngomong. Mempertuhankan hawa nafsu. Hati-hati. Jadi kalau ada kaum muslimin yang sholat kapan maunya, berarti mempertuhankan hawa nafsu. Kalau dia mempertuhankan hawa nafsu, berarti di mata Allah sama seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang lagi. Ya. Mohon maaf, di tengah kehidupan kita lagi nih, kita saksikan di depan mata kita. Makanya saya sampaikan itu semua pelajaran bagi kita. Ketika pesta pernikahan, berapa banyak pengantin laki, pengantin perempuan yang sholat waktu pesta? Coba jujur, nggak usah lihat orang-orang lain lah, lihat keluarga kita, family kita, sepupu-sepupu kita, keluarga besar kita. Ketika ada keluarga kita yang menikah, di antara mereka berapa banyak yang sholat ketika menikah? Lebih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Lebih banyak yang tidak. Dan mereka tidak merasa berdosa tuh meninggalkan sholat tuh, santai aja tuh. Ya, santai aja mereka. Bayangkan, ya. Para jamaah sekalian mati Allah, dosa besar sudah dianggap biasa. Dan kalau kita survei di perkampungan-perkampungan kita, coba masjid banyak, maka betullah kata Rasulullah tadi, masjid di zaman itu ramai, masjid di zaman itu megah, pakai AC, bertingkat, pakai lift, tapi berapa jamaahnya? Oh, masjid sekarang di Pekanbaru, masya Allah AC-nya kencang. Ya, pakai eskalator, pakai lift. Sholat 5 waktu berapa jamaahnya? Ini. Jadi padahal dulu Rasulullah membangun masjid lantainya gimana? Lantai tanah, atapnya atap rumbia. Tetapi apa? Berawal Islam itu bisa mendunia. Ya. Karena kita hari ini hanya sibuk melihat fisik. Mohon maaf, banyak pengurus-pengurus, mohon maaf nih, banyak orang-orang kaya membangun masjid megah, tapi tidak berpikir bagaimana membangun mental jamaahnya. Kemana ada berita duka nasional bagi saya khususnya, dengan wafatnya seorang ustadz penggerak kebangkitan masjid. Ustadz siapa itu? Ada yang tahu enggak antum semuanya? Enggak tahu? Ustadz Jazir, ya, ketua DKM Masjid Jogokarian, ya, yang punya konsep masjid harus saldonya 0. Sementara masjid kita bangga saldo 20 juta, 50 juta, bangga. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk ganti karpet, ganti cat, ganti mic, buat menara, buat pagar, buat segala macamnya. Ingat, Ustadz Jazir ketika di awal kepengurusannya jadi ketua masjid di Jogokarian, datang bendahara melapor, Ustadz, ada jamaah kita butuh pinjaman untuk biaya berobat keluarganya sebesar 40 juta. Mau minjam uang masjid. Ditanya Ustaz Jazir, berapa kas kita? Kas kita sekitar 43 juta saldo.
Apa kata Ustaz Jazir? Jangan pinjamkan uang itu, berikan. Bisa enggak pengurus masjid, kas masjid 100 juta dipinjam jamaah-jamaah butuh biaya berobat 50 juta? Berapa masjid yang bisa memberikan 50 juta untuk jamaahnya berobat? Ada pengurus masjid yang kayak begitu? Langka. Betul tidak? Nah, kita hanya bangga membangun masjid megah. Oh, jadi bahan pembicaraan. Oh, masjid itu megah nih. Oh, saya orang kaya bangun masjid sekian miliar, sekian M. Tapi isinya apa? Tuh di Malaysia tuh. Saya 5 tahun lebih di Malaysia tuh. Masjid Putrajaya, pernah lihat Masjid Putrajaya? Tempat perkantoran Perdana Menteri. Masjid mewah, dibuat danau buatan, dibuat supermarket di bawahnya, ya. Dibuat danau buat perahu untuk wisata. Tetapi waktu subuh siapa yang sholat? Cleaning service. Ya. Kan cuma untuk wisata. Jadi hari ini masjid cuma untuk wisata, seperti candi. Oh, saya sampai di masjid ini foto. Cantik masjid ini. Wow, masjid ini. Tapi kosong dari hidayah. Ya. Masjid Jogokarian, kalau ada jamaahnya yang terlilit hutang untuk kebutuhan harinya tidak tertunaikan sama dia, pengurus masjid yang melunasi hutangnya. Gimana bayangkan Pak? Kalau ada masjid kayak begitu, bangkitlah ekonomi umat ini. Ya, kita sekarang mau minjam utang aja, mau minjam sama keluarga aja susah, apalagi sama orang lain. Nggak percaya kita, nggak percaya orang sama kita. Ya, tetapi dengan masjid, konsep masjid Jogokarian, memang disurvei Pak. Ya, kalau ada jamaahnya yang ingin menyekolahkan anak, nggak ada biaya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Nah, itu semua berawal daripada iman dan takwa. Ya. Kalau sudah nafsu dipertuhankan, maka kata Allah perumpamaan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang lagi. Berikutnya, apa yang sering dipertuhankan manusia? Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 23, ada ayat 31, coba lihat. Silakan. Ini waktu kita sampai jam berapa Ustaz Jalis? 9.30, 15 menit lagi insya Allah. Yang ketemu tolong dibaca terjemahannya. Ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Dari konteks ayatnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan ahli-ahli ibadahnya menjadi Tuhan selain daripada Allah. Ternyata alim ulama dan ahli ibadah itu bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah. Apabila, ini umpama nih, ya, Allah sebutkan kopi ini halal kata Allah, tapi kata ulamanya haram. Allah sebutkan umpama ini haram kata Allah, kata ulamanya itu halal, dan kalian mengikutinya. Ya, hal ini tegaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika Adi bin Hatim, seorang tokoh Nasrani, ingin memeluk agama Islam menghadap Rasulullah, ingin bersyahadat, ya, tetapi dia masih memakai kalung salib di lehernya. Ya, melihat kalung salib itu, Rasulullah membacakan surat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kalian menjadikan orang-orang alim kalian, ahli-ahli ibadah kalian menjadi Tuhan selain daripada Allah. Adi bin Hatim menyanggah, kami tidak ruku, tidak sujud kepada alim ulama kami, tidak sujud kepada rahib-rahib pendeta-pendeta kami. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, kalian tidak ruku sujud kepada alim ulama kalian, kepada rahib-rahib kalian. Tetapi apabila alim ulama kalian yang sesat mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, nah, dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kalian mengikutinya, maka ketika itu alim-alim ulama kalian telah menjadi Tuhan selain daripada Allah. Allah contoh, Allah menyebutkan
Haram kita ya mensupport, mendukung orang memperingati hari Natalan, mengucapkan selamat Natal. Boleh tidak kita mengucapkan selamat Natal? Kenapa nggak boleh? Apa di balik peristiwa Natal itu? Peristiwa yang nyatanya apa dalam peringatan Natal itu? Memperingati apa? Kelahiran? Kalau bagi kita kelahiran Nabi Isa, tapi bagi mereka kelahiran anak Tuhan kan? Nah, kita ucapkan selamat anak Tuhanmu lahir. Kita beragama Islami. Di mana letak iman kita coba? Mengakui bahwasanya Tuhan mereka punya anak dan kita ucapkan selamat anak Tuhanmu lahir. Coba betapa murkanya Allah. Ya. Sementara yang mengucapkan itu orang yang berkedok ulama. Pernah lihat enggak? Pernah lihat enggak? Nyata tidak? Masjid Istiqlal, kalau tidak salah setahun yang lalu, dengan kedok apalah namanya, pakai baju ala Sinterklas kan? Betul kan? Di Masjid Istiqlal berpakaian baju Sinterklas untuk apa? Untuk alasan toleransi. Apakah begitu yang namanya toleransi? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak kita larang mereka ke gereja, tapi jangan pula kita sama-sama ke gereja berselawat di gereja. Ya. Selawatan di gereja menyambut Natalan, coba bayangkan. Ya. Itu kalau orang awam yang mengangkat tangan mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau yang namanya berkedok ulama dan dia pemimpin dalam satu kelompok, dalam satu organisasi instansi, pasti akan mengarahkan anak-anak buahnya untuk mengikuti apa yang diinginkannya. Dan kalaulah anak buahnya mengikuti keinginan atasannya, maka ketika itu pula anak buah ini bertuhankan kepada atasannya. Begitu pula permisalan tadi itu, surat At-Taubah ayat 20 ayat 31 tadi itu. Bahkan boleh jadi alim ulama yang sesat, ingat. Maka saya katakan, jangan terpedaya secara zahiriah kepada penampilan janggut, jubah, sorban segede sarang tawon lebah segala macamnya, tasbih segede ulang kaling. Ya, sajadah bisa terbang, gitu ya. Nanti kejadian macam film Walid kan, Walid nak Dewi gitu kan. Mau ulang kaji. Loh Pak, itu kisah nyata loh. Cerita Walid itu kisah nyata Pak. Saya pernah di Malaysia sekitar 5-6 tahun. Ada pengajian di Malaysia itu orang Islam. Bekas cuci kaki syekhnya, kaki syekh dicuci itu diminum sama jemaahnya. Sampai begitunya, karena apa? Fanatiknya kepada para ulama. Sampai hari ini adalah yang kayak begitu kita. Oh, guru saya meninggal nih, ini selimutnya dicium-ciumin, betul nggak? Oh, guru saya meninggal tuh kuburnya diziarahin, ya. Bermacam-macam zikir dibaca situ, minta berkat sama kiainya yang sudah meninggal. Pak Kiai, saya mau dapat jodoh. Mungkin kalau bisa jawab Pak Kiai, geblek weh. Aku aja pengen dapat jodoh ini. Kamu pula datang sama saya. Nih. Masih ada tabiat-tabiat jahiliyah dulu tuh masih berlaku hari ini. Masalahnya dulu wajar, Islam belum sempurna, Al-Quran belum sempurna. Hari ini agama Islam sudah sempurna, Quran sudah berbagai macam cara Quran kita bisa belajar hari ini. Masih juga perangai jahiliyah dijalankan oleh kaum muslimin hari ini di tengah-tengah masyarakat kita. Coba kemarin itu di Jawa, kemarin banjir lagi. Karena ada apa? Di tempat pemandian apa? Guci, ya? Guci keramat. Sedekah bumi, coba bayangkan. Ya. Di Solo begitu. Ya, orang meyakini tai kerbau bisa membawa berkat. Di Jogja lain lagi, di Parangtritis, ya, supaya tidak terjadi musibah. Nah, ini kami dulu sama Ustaz Jalis dulu jalan kaki ke Solo, dari Solo ke Yogyakarta jalan kaki 2 hari 2 malam Ustaz ya. Setahun kita di pondok itu jalan kaki 2 hari 2 malam, ya, ke Parangtritis, ya. Mereka meyakini bahwasanya Parangtritis pantai selatan itu selain Allah yang menjaga, ada Nyi Roro Kidul, dan itu sampai hari ini mendarah daging, betul tidak? Kesyirikan. Jangan kira itu budaya orang Hindu.
yang melepaskan sesajen itu para kiai. Pakai sholawatan, pakai zikir, ya. Disembelih kerbau, kepala kerbau itu dengan tanduk-tanduknya, dengan matanya itu kan, ditaruh di atas tampah itu, Nyiru, yang nanti dihanyutkan ke laut, dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, ya, agar hasil laut menjadi baik, agar nelayan tidak terkena korban, agar wisatawan tidak hanyut, meyakini Nyi Roro Kidul yang bisa menyelamatkannya. Sampai hari ini masih ada enggak keyakinan itu? Di negeri yang mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Masyaallah muslimin. Nah, kira-kira kalau ilmunya Nabi Ibrahim kita amalkan sekarang, bagaimana posisi kita? Nabi Ibrahim nengok kaumnya menyembah berhala, dihancurkannya semua berhala itu, ditinggalkan satu yang gede. Nah, langsung kaumnya sepakat, ini kerja Ibrahim nih, di sidang Nabi Ibrahim. Engkaukah yang menghancurkan berhala kami, Tuhan-Tuhan kami? Tuhannya hancur, ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Apakah semua berhala itu hancur? Tidak, ada sisa satu. Di situ ada palunya di situ. Tanya saja sama yang berhala itu, mungkin dia yang menghancurkan. Ketawa mereka, wah, kue gendeng kue gitu. Jelas iki patung langsung ngomong apa-apa kentut air iso iki, ya. Kok ditakoni, kok ditanyain, ya. Ketawa mereka. Mereka bilang Ibrahim ini gila. Dah jelas patung kok mau ditanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Yang gila itu siapa sekarang? Udah jelas patung itu tidak bisa ngapa-ngapain, malah kalian sembah, minta berkat, minta rezeki, minta tolak bala. Siapa yang gila sekarang? Merah muka kaumnya itu. Tapi karena Nabi Ibrahim sendiri, pengikutnya sedikit, orang-orang miskin, sementara yang sesat ini orang-orang yang berpangkat, orang yang punya jabatan segala macamnya, akhirnya bagaimana? Nabi Ibrahim juga yang salah. Karena apa? Merajalelanya kemaksiatan, merajalelanya kejahiliahan. Maka kalau sudah begitu negeri, kemaksiatan merajalela, bahkan gak usah cerita orang Nasrani, gak usah cerita orang Hindu yang menyembah patung, gak usah cerita orang Buddha, orang Islam sendiri masih menyembah berhala. Gimana gak musibah itu datang ke negeri kita? Silih berganti, gak akan pernah berhenti musibah ini. Kalau tidak kita semuanya memperkokoh iman dan takwa. Dan ingat, alhamdulillah di Rote ini, di perusahaan ini, ya, diberikan ilmu wejangan agama supaya apa? Supaya kita memperkokoh iman kita. Untuk semua karyawan ada, Ustaz? Semua karyawan ada? Majelis begini juga? Nggak ada? Live. Kalau bisa ada juga, ya. Kalau bisa buat macam sistem halakoh. Halakoh itu gimana? Rasulullah kalau sampai sholat subuh, Rasulullah menghadap ke jamaahnya, beliau bertanya, siapa yang subuh tadi sudah bersedekah? Pernah dengar itu enggak? Yang menjawab siapa? Abu Bakar. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit waktu subuh tuh? Rasul bertanya, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Yang menjawab siapa? Abu Bakar. Maknanya apa? Perlu motivasi. Begitu juga dengan karyawan, dengan manajemen. Dibuat halakoh-halakoh misalkan dalam sebulan ini, siapa yang sudah khatam Quran, siapa yang sholat duha tadi, bukan untuk riya, tetapi untuk apa? Untuk motivasi. Karena apa? Ketika kita berjalan sendiri, kadang timbul rasa malas kita. Tetapi ketika kita berjamaah, timbul rasa semangat tadi. Jadi kalau dapat di dalam perusahaan Rote ini, apakah tim manajemen, bagian manajemen lah namanya, bagian karyawan lah namanya, kalau dapat ada pembinaan seperti begitu, supaya apa? Supaya perusahaan Rote ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pribadi mohon maaf ini, ya. Berharap sedapat mungkin agar Rote ini semakin maju perusahaannya, ya. Bisa seperti roti O, kita buat roti A, ya. Roti O kita roti A, ya. Supaya apa? Supaya keberkahan ini, ya, bisa mewarnai dunia kita ini dengan iman dan takwa. Apabila semua karyawan ya bekerja dilandasi iman dan takwa, bukan hanya sekedar memburu rupiah. Ingat, banyak orang hanya memburu rupiah tapi menghilangkan keberkahan. Banyak orang kerja di pabrik sana, pabrik sini, tapi sholat ditinggalkan. Kan sia-sia. Mohon maaf nih, contoh yang sedikit lagi. Contoh yang miris, ya. Seorang kuli bangunan dapat proyek bangun masjid. Di masjid tuh kerjanya tuh, ya,
Ketika azan berkumandang, apa kata mandornya? Berhenti kerja. Orang azan. Ya. Orang ini berhenti kerja. Ya. Berhenti kerja. Orang azan. Tetapi mereka banyak yang tak sholat. Nah, bayangkan. Di masjid kerjanya itu. Pernah lihat enggak? Banyak tidak? Kan miris tuh. Orang Islam tuh. Itu kan saudara kita itu. Perlu kita selamatkan juga kan. Makanya mohon maaf kalau saya ceramah khutbah, kadang memang begitu. Mungkin mungkin takut dengar saya khutbah gitu ya. Nah, kata orang kalau saya khutbah mimbar tuh pecah retak mimbar tuh katanya ya. Ya. Karena memang kata orang kok kareh bana kaji Ustaz, lambe kaji kareh mestinya dari dulu supaya jangan ada orang Islam yang meremehkan sholat. Bayangkan hari ini masih ada orang tua, seorang suami, seorang ayah yang umurnya 40, 50 santai itu enggak sholat. Santai aja nggak sholat, nggak ada rasa berdosa. Coba bayangkan. Nanti kalau kita mengajar mana? Pak, tobat lagi Pak, sholat lagi. Alah, soalim kali kamu. Soalim kita dibilangnya. Ya, bilang aja Bapak sok kafir aja sombong gitu kan. Nah, kita ngajak ke masjid bilang soalim, dia sok kafir, sombong pula lagi kan. Ya, alah yang sholat ini yang jenggot-jenggotannya belum tentu masuk surga. Ya, jangan sok suci Pak. Belum tentu Bapak yang jenggotan ini yang masuk ke masjid yang dijamin masuk surga. Sadar saya Pak, saya aja belum dijamin masuk surga, apalagi Bapak. Tahu diuntung kenapa kan itu? Saya aja belum dijamin masuk surga Pak. Dengan jubah saya ini, dengan jidat saya ini, pulang pergi naik haji, pulang pergi umroh, apalagi ke Syekh Burhanuddin sana, ke Pariaman sana kan? Ya, nggak dijamin saya masuk surga, apalagi Bapak. Sombong lagi kan gitu kan? Itu masalahnya. Nah ini para jamaah sekalian. Jadi sebenarnya musibah bencana yang terjadi ini karena apa? Karena dosa kita bersama. Loh kok dosa kita bersama pula Ustaz? Karena apa? Karena azab yang menimpa, musibah yang menimpa itu tidak hanya menimpa orang-orang pelaku yang zalim saja, tetapi juga menimpa orang yang baik yang mereka diam atas kezaliman. Lihat negeri kita hari ini. Mohon maaf nih, ya, ini kadang ada juga yang tersinggung, tapi faktanya begitu, ya. Di Sumatera Barat yang punya falsafah adat berseni sarak berseni kitabullah, Sumatera Barat mendapat ranking yang kelima kasus LDR di Indonesia. Kasus kelima Sumatera Barat. Bayangkan tuh, di negeri yang punya falsafah adat berseni sarak berseni kitabullah, sarak mengatur adik memakai. Tempat lahirnya para ulama. Lihat, pendiri Muhammadiyah. Siapa dia? Hasyim Asy'ari ya, pendiri Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Dahlan, ya. Darwis, ya. Kemudian pendiri NU siapa? Syekh Hasyim Asy'ari, ya kan? Mereka belajarnya kemana? Ke Mekah. Sama siapa belajarnya? Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Sama orang Minang belajarnya. Jadi dua organisasi besar di Indonesia nih, Muhammadiyah dengan NU, itu terlahir daripada guru yang berasal di Minangkabau di Mekah sana, Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Tapi itu dulu, ya. Buya Hamka itu dulu, M. Nasir, Haji Agus Salim itu dulu. Di Sumatera Barat ranking 5 kasus dan ranking 1 di Pulau Sumatera. Bayangkan. Semua kemaksiatan dosa kaum-kaum terdahulu telah berlaku di zaman kita hari ini. Maknanya apa? Rentan kita akan tertimpa musibah dan bencana. Tinggal persiapkan iman dan takwa kita. Jangan perlu kita takut kena musibah. Kita semua pasti akan mati. Bapak Ibu rindu enggak ingin ketemu sama Allah? Rindu enggak ketemu sama Rasulullah? Rindu enggak ingin di surga? Mau enggak? Mati dulu. Ya kan? Harus mati dulu. Nah, jadi tidak perlu kita takut mati. Pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan? Iman dan takwa lah yang persiapan kita menuju kematian. Semoga dengan antum semua bergabung bekerja di perusahaan roti ini juga semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kiranya perusahaan ini senantiasa dilimpahi berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat bagi seluruh karyawannya, memberikan manfaat seluruh keluarga besar perusahaan roti, dan semoga perusahaan ini berkembang pesat ke depannya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.